Kembali lagi bersama saya, Pak. Kali ini seperti biasa saya akan merangkum sebuah film yang tentunya adalah film baku hantam lagi, Pak. Nah, dan film yang saling mengkungfu-kungfu lagi ya, Pak. Seperti biasa aja nih yang berjudul Sakra yang rilis pada tahun 2023, di mana tanpa terlalu banyak cucut di awal. Maka dari itu siapkan nyali dan senjata kalian semua. Mari langsung kita serang saja dengan kekuatan penuh dan secara serentak. Katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Apa passwordnya? Macam tak betul je budak ni. 多謝你養大我個仔。Cerita diawali dengan mengisahkan perjalanan hidup seorang bayi laki-laki yang sebelumnya telah dibuang dan ditemukan oleh dua orang miskin yang akhirnya kemudian mengadopsinya sebagai anak. Dan bayi tersebut diberi nama Xiao Feng dan tumbuh besar dengan belajar kungfu dari seorang Shaolin. Sehingga setelah remaja, Feng pun kini sudah memiliki jurus-jurus hebat untuk melawan para perampok. Belasan tahun kemudian, kita pun akan melihat komplotan para perampok yang datang dengan membawa sebuah gerobak. Dan sialnya, si perampok di penginapan itu, mereka malah tidak sengaja bertemu dengan Mamang Feng, yang tahu jika si perampok ini baru saja menculik seorang pangeran yang mereka sembunyikan. Sehingga karena ingin membebaskan pangeran itu, Mamang pun kemudian sedikit membrutal. Setelah membrutal cukup lama, si perampok pun mengeluarkan jurus andalan pengendali api. Namun, alangkah kagetnya si botak melihat Mamang mengeluarkan jurus kuno 18 tapak penakluk naga. Di mana tahu, jika orang yang ia lawan ini adalah Xiao Feng pendekar legendaris. Si botak pun kemudian menyerah yang setelah menyelamatkan pangeran. Mamang dan kawanannya pun pergi ke sebuah pertemuan. Di mana di pertemuan itu Feng pun tiba-tiba saja dituduh oleh ketua Bai telah membunuh kakak tertua mereka dengan sebuah bukti berupa surat tulisan tangan dan seorang saksi, yaitu istri kakak tertua bernama Nona Ma. Di mana tak lama kakek pemimpin pun menjelaskan jika Feng ini dulunya adalah bayi yang dipungut dari bangsa Hitan, yaitu bangsa pengembara miskin dan terkenal sebagai bangsa yang sangat hina. 三師節就係你，就照幫規處置。 Mendapat tekanan dari semua pihak, Feng pun dipojokkan dan dicap sebagai pembunuh yang sangat hina. Dan karena merasa dirinya tidak bersalah, Mamang pun memutuskan untuk mundur sebagai ketua. Yang melihat itu, 4 petinggi pengemis pun berusaha membela si Mamang dengan mengorbankan darahnya mereka. Namun hal itu tak mau Feng biarkan, yang kemudian mengambil pisau tersebut dan menggantikannya. Lepas dari jabatannya sebagai pimpinan pengemis, Mamang pun kemudian pergi untuk mengasingkan diri. Dan dari balik bukit, seorang raja jahat bernama Murongfu pun terlihat memperhatikan kejadian barusan. Sehingga setelah itu ia pun mengutus salah satu bawahannya ahli penyamaran, yaitu seorang gadis bernama Azu, untuk mencuri sebuah kitab berisi jurus terlarang milik Shaolin bekas mantan gurunya si Mamang. 阿朱，有咩睇法？ Kembali ke Mamang Feng yang memutuskan pulang dan menemui kedua orang tua angkatnya untuk bertanya tentang kebenaran yang sebelumnya dikatakan oleh kakek tertua. Namun, tanpa diduga kedua orang tuanya itu ternyata malah sudah tewas akibat dibantai oleh seseorang yang tanpa tahu situasi. 2 biksu malah datang dan tiba-tiba menuduh si Mamang sebagai pembunuh. 你哋會有命咩？ Setelah memakamkan orang tua angkatnya, Mamang pun mengunjungi gurunya di kuil, yaitu si Bapak Shaolin. Namun gurunya itu ditanya malah diam aja.
yang rupanya beliau ini sudah meninggal sedari tadi, di mana tak lama seorang pun tiba-tiba muncul yang kemudian juga menuduhnya sebagai pembunuh, sehingga semua biksu pun seketika bangun dan bergegas mengejar si Mamang yang kena tuduh. Dituduh lagi, astaga. Ketika ingin kabur, Feng malah tidak sengaja melihat seorang pencuri ingin mengambil kitab suci di sana. Dan pencuri tersebut rupanya memakai jurus penyamaran yang tak lain adalah Azu, di mana yang ia tangkap rupanya adalah seorang wanita. Mamang pun kemudian memutuskan kabur guna menyelamatkan si gadis pencuri dengan menggunakan jurus tupai melompat. Setibanya di sebuah gubuk di tengah hutan, Mamang pun mencoba mengobati luka Azu dengan tenaga dalamnya. Yang ketika Azu sadar dan berterima kasih, Mamang pun lalu memutuskan untuk pergi. Namun beberapa saat berlalu, Feng pun kembali dengan membawa pakaian kering dan bakpao untuk Azu makan. Karena rupanya si Mamang ini ingin bertanggung jawab atas luka yang diderita Azu akibat dirinya. Setelah melakukan perjalanan dan beristirahat di perapian, Azu pun tersadar dari tidurnya yang lalu duduk dan jujur menceritakan bahwa ia sebenarnya adalah pembantu dari kerajaan Murongfu dan ditugaskan untuk mencuri kitab Shaolin dengan imbalan jika Azu akan diberitahu identitas orang tua aslinya. Karena sedari kecil, Azu tidak pernah tahu dan sangat ingin bertemu dengan orang tua kandungnya. 點解你潛入少林寺偷嘢？ Mendengar hal itu, Mamang pun menyarankan lebih baik mereka berdua menemui tabib suci dulu untuk mengobati luka yang kemudian barulah ia berjanji akan menemui Azu untuk mencari orang tuanya. Di mana setelah berhari-hari melakukan perjalanan, dua orang ini pun kemudian kian hari semakin dekat dan benih-benih singkong pun akhirnya muncul di antara mereka berdua. Sialnya, di tempat tabib suci yang ingin mereka datangi, saat itu malah sedang diadakan pertemuan besar. Sehingga mendengar Feng datang, semua pendekar dan sekte pengemis pun bersiap ingin berperang, termasuk Ketua Bai dan Nona Ma yang masih dendam atas terbunuhnya kakak tertua. Namun melihat Feng datang dengan seorang gadis terluka, tabib pun akhirnya menawarkan bantuan. 我真係想問下， 馬副幫主到底係咪喬峰所害？ Dengan klaim jika ia adalah tabib sejati yang mengobati siapapun yang terluka tanpa terkecuali, tabib pun memberikan satu syarat. Jika Feng ingin gadis itu sembuh, maka ia harus menukarnya dengan nyawanya sendiri. Dan karena si Mamang pada dasarnya adalah memang orang yang baik, ia pun rela mati asal Azu bisa disembuhkan. Sehingga karena permintaannya dituruti, tabib pun bergegas mengobati Azu. 飲過呢碗酒，飲過呢碗斷兒酒。 Sebelum mengakhiri hidupnya, Mamang pun mengadakan sebuah ritual untuk minum arak bersama secara terhormat. Dan karena salut melihat Feng rela mati demi seorang gadis, Nona Ma pun kemudian maju duluan, disusul Ketua Bai yang tidak pernah menyangka jika si Mamang ini berani membunuh kakak tertua mereka. Dan yang terakhir adalah 4 petinggi pengemis yang sudah ia anggap layaknya saudara sendiri. 敬你，今日緣分到此，必須有人一死。阿彌陀佛。 Tak lama tiba-tiba ada seorang pendekar songong yang sok-sokan menganggap dirinya adalah teman baiknya Xiao Feng. Yang itu membuat si Mamang bingung. Ente siapa? Jangan sok-sok kenal sama saya. Anjir. Sehingga karena tidak tahu diri, Mamang pun kesal yang lalu menumpas orang tersebut. Dan akibat tendangan Liu Kang barusan, hal itu pun kemudian memicu sebuah kerusuhan.
Meskipun diserang oleh ratusan pendekar sakti, Mamang pun tidak gentar sama sekali yang lalu menumpas mereka semua satu persatu dengan sangat brutal, di mana Feng pun juga di sini terpaksa harus melawan 4 petinggi pengemis mantan teman seperjuangannya. Dan melihat kebrutalannya si Mamang, Nona Ma pun dengan licik mengancam akan membunuh Azu. Beruntung Mamang gerak cepat mengeluarkan ilmu sehingga Azu pun bisa diselamatkan. Namun sebagai gantinya ia pun tiba-tiba saja ditikam oleh tabib suci dari belakang. Dan ketua Bai pun juga mengambil kesempatan dengan menusuk perut si Mamang menggunakan tombak. Sehingga akibat terluka sangat parah, Mamang pun kini tidak bisa lagi mengeluarkan jurus andalannya. Dibuat sekarat hampir menuju surga, Mamang pun kembali bangkit karena sudah berjanji akan melindungi Azu yang tidak gentar melanjutkan pertarungan meskipun dikeroyok habis-habisan, di mana ketika mulai tidak sadarkan diri, seseorang pun datang membantu si Mamang dengan menghancurkan pelapon kayu ulin, dan pendekar misterius itu kemudian menculik si Mamang dan membawanya entah kemana. Di tempat lain, Raja Murongfu pun sangat senang karena rencana yang ia susun berjalan sempurna, yaitu menjebak Feng agar bertempur melawan sekte pengemis dan para sahabatnya sendiri. Sehingga dengan begitu semua orang akan melemah akibat luka-luka, dan ia bisa memulai perang untuk menguasai wilayah kekuasaan sekte pengemis dan para pendekar Shaolin. Azu yang kini tersadar, ia pun mulai berangsur sembuh karena diobati oleh si tabib. Namun ia tidak diperbolehkan pergi dari tempat itu untuk memancing si Mamang Feng datang. Dan karena tidak bodoh, Azu pun menggunakan keahliannya dengan menyamar sebagai tabib untuk mengecoh para penjaga, guna kabur dari sana setelah membunuh si tabib dan membakar kuil tersebut. Berpindah ke si Mamang yang kini juga siuman dan terbangun di sebuah gua di tengah hutan. Dan rupanya si pendekar misterius kemarin menculiknya hanya karena ingin mengobatinya. Namun ketika Mamang bertanya nama, pendekar itu malah menjawab jika ayah kandung Feng adalah orang yang baik, yang lalu tiba-tiba saja pergi dengan menggunakan ilmu terbang menginjak angin. Setelah tenaganya pulih, Mamang pun kembali mengecek kuil tabib untuk mencari Azu. Namun yang ia temukan hanyalah puing-puing hasil kebakaran kuil dan tak ada satupun orang di sana. Di mana tak lama Mamang pun tiba-tiba saja diserang oleh seseorang menggunakan batang pohon pinang terbang, yang rupanya itu adalah Murongfu, si raja jahat yang ingin mengajaknya bekerja sama. Berhubung Feng tahu jika Raja Murong ini bukanlah orang yang baik, ia pun menolak tawaran itu, yang lalu pergi dan bertemu dengan tentara istana yang sedang menculik orang-orang miskin untuk dijadikan budak guna melayani raja jahat yaitu Murongfu sendiri. Dan karena si Mamang orangnya tidak tegaan, ia pun kemudian membrutal menumpas para tentara. Beres menyelamatkan budak, Mamang pun pergi ke suatu tempat di mana ia dulu ditemukan ketika bayi. Dan tiba-tiba saja Azu pun datang mengatakan jika ia sudah berhari-hari mencari si Mamang, sehingga hal itu pun membuat benih-benih singkong kembali bersemi di antara mereka berdua. Dan disinilah Feng akan menempati janjinya untuk menemukan orang tua kandungnya Azu. Mendengar Feng berjanji jika setelah semua ini selesai, mereka berdua akan hidup damai di luar perbatasan. Azu pun dengan semangat membantu si Mamang untuk menjebak ketua Bai dan juga Nona Ma, yang sebelumnya menuduh si Mamang telah membunuh kakak tertua sekte pengemis dengan menggunakan keahliannya yaitu ilmu samaran yang mirip seperti Tom Cruise. Berkat topeng Mission Impossible,
Azu pun berhasil membuat Ketua Bai menjawab semua pertanyaannya, yang lalu mengakui jika ia hanyalah suruhan dari calon pemimpin sekta. Mereka bernama Duan Jingsun dan menjebak Feng karena Duan takut jika si Mamang ini nanti akan dinobatkan jadi guru besar. Sehingga setelah tahu di mana alamat Duan, Azu dan si Mamang pun kemudian pergi. Sialnya, tanpa mereka berdua sadari, rupanya bayi ini lebih licik dan sebelumnya tahu jika ia sedang dijebak, yang lalu menemui Nona Ma yang asli dan mengatakan jika adu domba yang mereka rencanakan telah berhasil, di mana yang membunuh kakak tertua rupanya adalah Nona Ma istrinya sendiri, karena dulu telah di KDRT dan di belakang semua orang Nona Ma dan Ketua Bai ini rupanya punya hubungan gelap. Kembali ke si Mamang yang kini di perjalanan menuju tempat Duan untuk membalas dendam. Namun ketika tiba, orang yang dicari malah sedang sibuk cekcok dengan anak istrinya. Karena si Mamang Duan ini rupanya ternyata adalah orang yang suka main wanita. Dan itu tentu membuat Azu sang anak marah yang lalu membuang liontin pemberian ayahnya. Dengan sebuah jarum sempit beracun, berniat ingin membunuh ayahnya. Namun beruntung serangan itu ditangkis oleh si Mamang memakai paring, di mana melihat dirinya sudah tertolong, si Mamang Duan pun mengundang Feng untuk tinggal sementara di dalam rumahnya sebagai tanda terima kasih karena orang asing ini telah menyelamatkannya. Masuk ke dalam rumah, Duan pun masih lanjut adu mulut dengan sang istri, yang tanpa mereka berdua sadari, di balik pintu ada Azu yang sedari tadi tidak sengaja menguping, sehingga akibat emosi, istri Duan pun berkata, jika dulu ia pernah melantarkan bayinya Duan kepada orang miskin, agar kakak perempuan tersebut kelak akan dendam dan menganggap ayahnya tidak berguna. Belum selesai berdebat, Azu pun kini tersadar jika ialah anak yang dulu dilantarkan tersebut. Karena liontin milik Azu yang ia pungut sama persis dengan liontin miliknya sedari ia masih bayi. Namun karena belum siap untuk mengatakannya, Azu pun memutuskan untuk diam yang lalu pergi meninggalkan kedua orang tua kandungnya itu. Ketika malam datang, Azu pun menghampiri si Mamang yang lagi santai di atas perahu, dan dengan perasaan dilema, gadis itu pun berkata jika ia sangat bahagia bisa bertemu Mamang. Namun di dalam hati, Azu pun juga tahu jika pria yang ia cintai ini sebentar lagi akan membunuh ayahnya. Dan sebelum melancarkan aksinya, Mamang pun berjanji jika setelah ini ia akan hidup damai bersama Azu. Tiba di kediaman Duan, Mamang pun tidak menemukan siapapun berada di sana dan hanya melihat para biksu yang mengatakan jika si Mamang ini memancarkan sebuah aura jahat, di mana ketika kembali menuju perahu, Duan malah sudah duduk sedari tadi menunggunya di situ, dan setelah mengutarakan niat balas dendamnya, Mamang pun menumpas Duan dengan jurus 18 telapak naga. Kagetnya, setelah terhempas orang yang barusan ia serang, rupanya adalah Azu yang telah menyamar. Dan di titik ini Mamang pun dibuat tersadar jika semua ia lakukan hanyalah berujung sia-sia, karena rasa dendam pada akhirnya selalu membuat orang yang ia sayangi tewas terbunuh. Yang setelah membawa pulang jasadnya Azu, si ayah pun mengutarakan kebenaran yang ia tahu. Di mana rupanya Duan juga difitnah oleh Ketua Bai dan Nona Ma yang bekerja sama dengan si Raja Murong untuk menggulingkan sekte pengemis, dan ia sama sekali tidak pernah membuat surat saksi kematian. Sehingga mendengar hal itu, Mamang pun kemudian murka yang langsung bergegas pergi untuk menjadi Ketua Bai karena berani memfitnahnya sebagai pembunuh dan membuatnya terbunuh gadis yang ia cintai. Sebelum pergelutan dimulai, Azu pun tiba-tiba muncul entah dari mana dengan membawa Nona Ma yang ia tangkap. Dan karena muak mendengar sandiwara Nona Ma, Azu pun menyiram minyak panas ke arah wajahnya. Sehingga karena tahu ilmunya kalah tinggi, Ketua Bai pun
kabur dan ingin minta bantuan pada si raja. Namun Murongfu malah berkhianat dan menyuruh pasukannya untuk membunuh semua orang. Atas penyerangan barusan, Ketua Bai dan Nonama pun meninggoy akibat terkena banyak anak panah. Dan karena sudah terkepung, Mamang pun terpaksa harus memburu Tal dibantu dengan Azu yang karena pasukan istana tidak habis-habis. Azu pun memberinya sebuah pedang pusaka milik ayahnya. Sehingga dengan pedang tersebut Mamang pun bisa dengan mudah membantai pasukan raja. Melihat pasukannya dibantai habis, Marongfu pun kemudian turun tangan untuk baku hantam. Dan ketika tiba di sebuah wilayah, Mamang pun sangat dibuat terkejut melihat raja sudah mengeksekusi semua rekan pengemisnya. Sehingga tanpa banyak cincong, Mamang pun langsung mengeluarkan jurus pamungkas yaitu 18 telapak naga. Namun sialnya, si raja jahat kini rupanya telah menguasai jurus bangau terbalik untuk mengkonter jurusnya. Hampir tidak sadarkan diri dihantam jurus bangau terbalik, Mamang pun teringat perkataan gurunya dulu. Dan berkat hal itu, ia pun kemudian bangkit dan berhasil membuka jurus terakhirnya, yaitu jurus cengkeraman harimau diiringi dengan pengendali udara angin topan berdebu. Sehingga Raja Murong pun kini tidak berdaya dihantam jurus legenda avatar pengendali angin. Melihat Murong si raja jahat terbang menuju surga, Azu pun memberikan pedang milik ayahnya. Dan setelah itu Mamang pun pergi ke perbatasan untuk menemui Azu yang ia makamkan di sana, di mana film pun ditutup dengan Feng yang membayangkan ia dan Azu bisa hidup bahagia menggiring domba. Dan pendekar misterius yang pernah menyelamatkan Feng dulu ternyata adalah ayah kandungnya yang masih hidup dan film pun tamat. Mungkin segini aja ya Pak untuk pembahasan roman film buku Antam kali ini ya Pak. Nanti seperti biasa kita cari film yang brutal-brutal lagi Pak. Film yang tidak takut dengan apapun Pak. Nah, dan film yang saling menempeleng lagi. Ya tentunya Pak, seperti biasa nih saya mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton. Dan terima kasih banyak juga buat bapak-bapak yang sudah subscribe ke channel ini ya. Kolom komentar tersedia di bawah Pak. Silakan mengutarakan pendapat kalian tentang apapun saja di situ ya. Nah, bebas Pak. Saya demi selaku voice over channel Farimovi Penggelutan Ulung Duniawi, jaga kekuatan tubuh masing-masing dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.